Halo sahabat Madania, hobi mengoleksi barang tentu menjadi hal yang biasa bagi semua orang. Tapi apa jadinya bila hobi tersebut bisa menjadikan sebuah usaha kecil? Ya, seperti Reno. Dia adalah seorang yang suka mengoleksi barang, seperti perkakas dan benda tajam. Namun, hobi tersebut dia manfaatkan menjadi sebuah usaha kecil yang berguna bagi dirinya dan orang lain. Bagaimana kelanjutannya? Berikut liputannya. Waalaikumsalam. Masuk. Sehat Kang? Ya alhamdulillah sehat. Lagi ngapain nih? Aktivitasnya? Sekarang kesibukannya ya ini aja paling ya. Ya kayak gini lah. Masalah produksi, masalahnya sama bikin video-video buat YouTube. Saat ini saya sudah bersama dengan Kang Reno, yaitu pemilik usaha Dark Cat Ninja ini ya Kang ya. Betul. Kang Reno, ini kan usaha kecil nih Kang ya, UMKM gitu. Iya. Ini perjalanan usahanya dari awal sampai sekarang tuh kayak gimana sih? Jadi dulu ini sebenarnya awalnya dari hobi. Hobi. Ya. Jadi karena dulu saya pelatih silat, maka nggak asing kalau sama senjata itu nggak asing lagi gitu. Sering megang senjata dari yang tajam sampai senpi, itu sering. Jadi karena ketertarikan tersendiri gitu untuk saya, akhirnya saya mikir kalau misal hobi saya jadi duit, cakep juga nih. Ya. Terus juga selain hobi, ternyata prospek dari senjata ini juga cakep. Jadi saya pikir ya oke aja lah. Dulunya saya cuma kolektor, cuma ngoleksi, lama-lama banyak orang nih tertarik. Nah awalnya itu setelah saya ngoleksi, banyak kan ada temen tuh datang tanya-tanya, bro senjata apaan nih? Saya jelasin ini senjata ini, mereka pada tertarik. Terus saya juga sering upload video di media sosial. Dari orang yang hanya tanya-tanya, akhirnya lama-lama beli. Jadi kan saya pikir, wah cakep juga kalau misal saya nyetok banyak, bikin sendiri, jadi duit ya. Lebih saya sih dulunya nggak punya bakat seperti ini. Saya cari info, tanya-tanya. Karena kalau kita hanya belajar lewat internet, ya susah. Ilmu praktek nggak bisa lewat internet. Jadi mau nggak mau saya harus cari orang yang bisa. Saya cari ke daerah dari mulai Jawa Tengah, terus juga Bandung dan Jawa Barat. Nah Kang, ini lagi proses apa nih? Ini namanya proses finishing dan sharpening. Finishing itu Finishingnya bikin apa? bilah ini jadi lebih bersih dan lebih rapih dibanding bilah yang belum di finishing. Bilah yang biasa dibikin lalu jadi biasanya belum mencapai tahap finishing. Maka di sini kita harus melakukan tahap finishing dengan peralatan yang sederhana, dengan pakai gerinda duduk portable. Jadi ini gerinda berarti namanya? Iya, ini namanya gerinda duduk portable. Karena bisa dibawa kemanapun, terus bisa digunakan dimanapun. Ini biasanya memakan waktu berapa lama Kang untuk finishing ini? Kalau ini sendiri sih untuk satu golok biasanya 15 menit. 15 menit? Iya, sekaligus proses sharpening. Ya, jadi bilahnya kita bersihkan, terus juga kita pertajam. Itu makan waktu kurang lebih 15 menit. Saya boleh nyoba finishing Kang? Boleh nyoba? Boleh, silakan. Ya? Iya. Dan ya, dan di tempat. Coba ya. Ya. Ini caranya gimana nih? Handle-nya harus dipegang kuat. Kita cengkram. Terus jempol dan jari telunjuk harus megang seperti ini. Nah, fungsinya biar ketika kena roda ini, ininya nggak mental bilahnya. Begini digeser pelan-pelan, dipegang yang kencang, ya. Pegang pelan-pelan.
Ya, kalau yang belum terbiasa biasanya agak susah. Kalau kita mau beli ini golok nih, harusnya kemana nih Kang biasanya? Biasanya kita menyediakan pemesanan melalui WhatsApp. WhatsApp dulu. Iya. Harus lewat WhatsApp karena kita kan ada admin yang nanganin pesanan. Jadi nanti konfirmasi mau pesan apa, terus mau dikirim ke alamat mana. Nanti admin akan bantu cek ongkirnya. Karena kebanyakan kan dari luar kota yang beli. Jadi harus dicek dulu ongkirnya. Paling jauh kemana nih produksi? Kalau untuk Indonesia Papua. Serius? Pasti. Iya, Papua. Karena di sana jarang ada ini kan pengrajin kayak gini. Sedangkan Papua pasti butuh perkakas buat panen buah ataupun buat hal-hal lain. Kalau untuk silat sendiri nih Kang, biasanya ada yang pesen nggak sih? Biasanya untuk golok-golok pelatihan kayak gitu? Oh, banyak juga. Banyak juga. Kalau untuk silat nih kan ada dua jenis. Golok yang untuk latihan dan lomba, terus golok yang untuk bela diri. Itu bedanya. Kalau yang latihan dan lomba, mereka punya spek sendiri untuk pertandingan ataupun turnamen. Biasanya pasti yang jelas tumpul. Nggak mungkin dong ini lomba pakai yang tajam. Ya, pasti tumpul dan punya ukuran-ukuran sendiri. Tapi kalau yang jaga diri, biasanya orang sih bebas ya, tergantung selera. Pengen golok yang model kayak khas Sunda, golok Patimura, ataupun golok dari daerah lain. Itu tergantung si peminatnya, punya selera sendiri-sendiri gitu. Nah, sahabat Madania, kalau Anda cinta produk Indonesia, belilah produk Indonesia.